Setelah meninggalkan sekolah, aku langsung menuju asrama. Kusida yang pergi lebih awal dengan seorang teman, sedang menunggu seseorang sambil bersandar di dinding. Melihatku, dia menatapku dengan senyum di wajahnya. Itu bagus, aku sedang menunggu Ayano Koji-kun, ada yang ingin aku bicarakan, apa kau punya waktu? Ya, aku tidak punya pekerjaan lain. Ada kemungkinan, apakah itu sebuah pengakuan? Tidak, ada kemungkinan 1% dari kejadian itu. Aku akan bertanya terus terang, Ayano Koji-kun, pernahkah kau melihat Horikita tersenyum sekali saja? Tidak. Aku tidak ingat. Sepertinya Kusida mendekatiku untuk berbicara tentang Horikita. Juga, saat aku mengingat kembali, aku belum pernah melihat Horikita tersenyum. Sambil mencengkeram tanganku, dia menutup celah di antara kami. Apakah itu bau bunga? Bau yang menyenangkan masuk ke hidungku. Kau tahu, aku ingin berteman dengan Horikita-san. Perasaanmu sampai padanya. Awalnya, banyak orang mencoba untuk berbicara dengannya, tapi sekarang hanya kau yang tersisa. Ayano Koji-kun, kau sepertinya mengenal Horikita-san dengan cukup baik. Tentu saja kau bisa mengenal seseorang yang duduk di sampingmu setiap hari. Gadis-gadis perempuan, mereka sangat ingin membuat kelompok dari hari pertama sekolah. Mereka bahkan lebih sadar akan faksi dan kelompok daripada laki-laki, dan sekitar 4 orang memegang semua kekuatan, di antara 20 orang. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa mereka baru mengenal banyak orang. Namun, satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah Kusida. Semua kelompok memiliki banyak orang, tapi hanya Kusida yang mulai populer secara besar-besaran. Tanpa pernah menyerah, dia terus berusaha berteman dengan Horikita. Ini bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh siswa biasa. Mungkin itulah sebabnya dia populer. Dan juga, dia imut. Bagaimanapun, kelucuan berkorelasi dengan popularitas. Apa kau tidak ditolak oleh Horikita? Aku tidak berpikir, apapun yang kau katakan padanya akan membuatnya mengerti. Aku tahu bahwa dia bukan tipe yang meniru kata-katanya. Jika kau berbicara dengannya dengan ceroboh, dia mungkin akan menuangkan penghinaan kepadamu. Jujur saja, aku tidak ingin melihat Kusida terluka. Maukah kau menolongku? Yah. Aku tidak segera membalasnya. Biasanya, jika aku diminta untuk membantu oleh seorang gadis imut, aku akan setuju tanpa ragu-ragu. Namun, karena aku suka menghindari masalah, aku tidak bisa langsung menjawab ya. Itu karena aku tidak ingin melihat Horikita secara lisan menyakiti Kusida. Aku akan menolaknya dengan lembut. Aku mengerti perasaanmu, tapi... Apa itu tidak baik? Permintaan plus imut plus mata memohon sama dengan fatal. Petik 2 titik titik titik. Yah, itu tidak dapat membantu. Hanya kali ini saja, oke. Ayano Koji-kun, terima kasih. Setelah aku setuju untuk membantunya, Kusida tersenyum senang di wajahnya. Imut. Karena aku mengatakan bahwa aku akan membantu, aku tidak bisa menjadi ruam dan melakukan sesuatu yang gila. Jadi, apa sebenarnya yang kita lakukan? Bahkan jika kau mengatakan ingin berteman dengan dia, itu tidak sesederhana itu. Bagi seseorang sepertiku yang tidak punya teman, ini adalah masalah yang sulit yang tidak bisa aku jawab dengan mudah. Langkah pertama adalah membuat Horikita tersenyum. Buat dia tersenyum, ya. Membuat dia tersenyum membutuhkan suasana hati dan suasana yang tepat agar kita bisa sukses. Hubungan seperti itu bisa disebut persahabatan. Untungnya, Kusida sepertinya tahu bagaimana membuat orang tersenyum. Kau punya ide bagaimana membuatnya tersenyum? Aku pikir kita bisa memikirkannya bersama-sama. Dengan meminta maaf, Tehi, dia dengan ringan menepuk kepalanya. Jika itu adalah wanita jelek, aku pasti segera memukulnya, tapi tidak apa-apa karena itu adalah Kusida. Tersenyum. Entah bagaimana, karena Kusida memintaku untuk membantu, tujuanku sekarang adalah membuat senyuman Horikita. Apakah tujuan itu mungkin? Sangat dipertanyakan. Bagaimanapun, sepulang sekolah, aku akan mencoba untuk mengundang Horikita. Ketika aku kembali ke asrama, aku mungkin tidak akan memiliki lengan atau kaki yang tersisa. Adakah tempat yang harus aku undang untuk dia? Bagaimana dengan Palet? Aku sering pergi ke Palet, jadi dia mungkin akan mendengar kita membicarakannya. Palet mungkin merupakan kafe paling populer pertama atau kedua di kampus. Pastinya, aku sering mendengar tentang Palet kapanpun Kusida dan teman-temannya pergi sepulang sekolah. Jika aku sering mendengarnya, Horikita juga tanpa disadari akan tahu hal itu. Menurutmu, apakah ini akan berhasil jika kalian berdua masuk ke Palet, Medan, lalu tiba-tiba menabrakku? Tidak. Aku pikir itu agak terlalu sederhana bagaimana jika temanmu juga membantu. Yang kedua, Horikita memperhatikan Kusida, dia mungkin akan segera pulang. Jika memungkinkan, akan lebih baik menciptakan situasi di mana sulit untuk disadari kukatakan pada Kusida ide yang baru kupikirkan. Oh gelombang itu pasti terdengar seperti itu akan berhasil. Ayano Koji-kun, kau pintar. Kusida mendengarkanku dengan mata berkilau sambil menganggukkan kepalanya dan berkata, Aku tidak berpikir itu ada kaitannya dengan kecerdasanku. Bagaimanapun, itulah rencananya. Oke, aku berharap banyak padamu, Ayano Koji-kun. Tidak, aku terganggu oleh harapanmu. Jika Kusida mengundang Horikita, dia mungkin akan menolakmu, jadi haruskah aku mengundangnya? Baiklah, aku pikir Horikita-san mempercayaimu. Kenapa kau berpikir seperti itu? Bukankah memang seperti itu? Paling tidak, dia mempercayaimu lebih dari orang lain di kelas ini. Itu tidak berarti bahwa aku adalah orang yang paling tepat untuk tugas itu. Itu karena aku bertemu dengannya secara kebetulan. Aku menemuinya di bus secara kebetulan, dan aku duduk di sampingnya secara kebetulan. Jika salah satu dari itu tidak terjadi, aku mungkin tidak akan berbicara dengan Horikita sama sekali. Bukankah kau bertemu setiap orang baru secara kebetulan?
Kemudian mereka menjadi temanmu, sahabat terbaikmu. Dan terkadang kekasih dan keluargamu. Aku mengerti. Aku rasa itu salah satu cara untuk melihatnya. Berbicara dengan Kusida juga merupakan hasil dari kebetulan. Dengan kata lain, Kusida dan aku mungkin bisa menjalin hubungan lama. Pulang sekolah. Semua siswa pergi bersenang-senang setelah menjalani kehidupan sekolah saat mereka membicarakan kemana mereka harus pergi. Aku menatap Kusida dan memberi isyarat bahwa aku sudah memulai rencananya. Horikita, sasarannya, telah memulai rutinitasnya yang biasa untuk bersiap pulang. Hei, Horikita, apakah kau senggang sekarang? Aku tidak punya waktu luang, aku harus kembali ke asrama dan bersiap menghadapi hari esok. Bersiap untuk besok, aku cukup yakin dia hanya memiliki sekolah untuk mempersiapkan diri. Tapi aku ingin kau pergi ke suatu tempat bersamaku. Petik 2. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa menurutmu aku mengundangmu dengan tujuan tertentu? Jika kau mengundang tiba-tiba, wajar jika aku meragukanmu. Namun, jika ada sesuatu yang konkret yang perlu kau bicarakan, aku tidak keberatan mendengarkannya. Tentu saja, tidak ada hal seperti itu. Kau tahu ada sebuah kafe di kampus. Ada terlalu banyak perempuan, jadi aku tidak memiliki keberanian untuk masuk sendiri, rasanya seperti anak laki-laki yang dikecualikan. Pastinya proporsi anak perempuan tinggi, tapi tidak bisakah anak laki-laki juga masuk? Iya, tapi tidak ada anak laki-laki yang masuk sendirian, mereka selalu pergi dengan gadis lain, hanya anak laki-laki yang pergi ke kafe. Horikita mencoba mengingat informasi tentang palet saat dia merenungkannya. Itu benar, tidak biasa kalau Ayano Kouji-kun punya pendapat yang masuk akal. Tapi aku masih tertarik dengan tempat itu, jadi aku pikir aku akan mengajakmu untuk ikut denganku. Tentu, karena kau tidak punya orang lain untuk diundang, bukan? Itu cara yang kasar untuk mengatakannya, tapi ya. Dan kalau aku menolak? Kalau begitu, itu tidak ada pilihan lain selain menyerah. Aku tidak bisa memaksamu untuk menyerahkan waktu pribadimu, lagi pula. Petik 2. Aku mengerti, apa yang kau katakan terlihat masuk akal, aku tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu, tidak masalah. Ya, aku tidak akan lama berada di sana. Aku menambahkan, mungkin, dalam pikiranku. Jika dia tahu bahwa Kusida terlibat, Horikita mungkin akan mencelaku. Karena aku bisa berbicara dengan Kusida dan bisa mengajak Horikita, aku mulai berpikir bahwa aku mungkin bisa berteman dengan Horikita sendirian. Lagi pula, entah itu klub atau kafe, Horikita ikut denganku, meski selalu mengeluh. Sungguh sebuah keajaiban mengingat aku sulit berteman. Setelah pergi bersama, akhirnya kami sampai di kafe, Palet, di lantai 1 gedung sekolah. Anak perempuan mulai berkumpul satu demi satu untuk bersenang-senang sepulang sekolah. Terlihat sangat ramai. Apa ini pertama kalinya kau di sini sepulang sekolah juga? Oh, benar, kau selalu sendiri. Apakah itu dimaksudkan untuk menjadi sarkasme, majas untuk menyindir? Kekanak-kanakan. Itu hanya lelucon, tapi seperti biasa, Horikita secara verbal menghinaku. Setelah memesan, kami minum minuman kami. Aku memesan pancake. Kau suka makanan manis? Aku hanya ingin makan pancake. Aku tidak terlalu suka atau tidak menyukai mereka, tapi aku hanya membuat alasan yang masuk akal. Tidak ada kursi. Kurasa kita harus menunggu sebentar. Oh, lupakan, ada tempat duduk di sana. Setelah melihat dua gadis bangkit dari tempat duduk mereka, aku segera mengamankan meja. Aku membiarkan Horikita melewati sisi yang jauh dari meja. Dengan meletakkan tasku di tanah, aku duduk dan memandang sekeliling dengan santai. Hei, aku baru sadar, jika seseorang melihat kita dari kejauhan, kita akan terlihat seperti pasangan. Tidak. Wajah Horikita tak berekspresi dan dingin seperti biasanya. Merasa gugup dengan lingkungan yang ramai, perutku mulai terasa sakit. Aku mendengar kedua gadis di sebelah kami berkata, ayo pergi, sambil memegangi minuman di tangan mereka. Dan segera setelah itu, orang lain langsung duduk. Itu adalah Kusida. Ah, Horikita-san, kebetulan sekali. Ayano Kouji-kun juga. Petik 2. Ya. Berpura-pura bahwa kita bertemu secara kebetulan, Kusida menyambut kami. Horikita menatap Kusida dengan mata menyipit, lalu berpaling padaku. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang telah kami rencanakan sebelumnya. Kami memesan 2 meja dengan 4 teman Kusida, dan saat Horikita dan aku sampai di palet, aku memberi isyarat agar mereka memberi tempat untuk kami berdua. Setelah beberapa saat, 2 lainnya akan pergi sehingga Kusida bisa datang. Akibatnya, pertemuan kami tampak seperti sebuah kebetulan. Apa Ayano Kouji-kun dan Horikita-san datang bersama? Ngomong-ngomong, iya, apa kau datang sendiri? Ya, hari ini aku. Aku akan pulang. Oh, oi, kita baru sampai di sini. Kau tidak membutuhkanku karena Kusida-san ada di sini, kan? Tidak, kau bukan masalah, Kusida dan aku hanya teman sekelas. Kau dan aku juga hanya teman sekelas. Selain itu, dia menatapku dan Kusida dengan tatapan dingin. Aku tidak suka ini. Apa yang kau rencanakan? Sepertinya dia melihat rencana kami. Tidak, itu kebetulan saja. Jika memungkinkan, aku tidak ingin hasil ini terjadi. Tindakan yang benar adalah mengangkat bahu kecil dan berkata, apa maksudmu? Ketika kami duduk, kedua gadis di depan kami berasal dari kelas D. Dan kemudian, keduanya di sebelah kami juga berasal dari kelas D. Apakah itu hanya sebuah kebetulan? Wow, kau memperhatikannya. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Kemudian, kami langsung ke sini segera setelah sepulang sekolah. Tidak peduli seberapa cepat gadis-gadis lain bergegas ke sini, mereka mungkin sudah berada di sini paling tidak 1-2 menit paling lama. Masih terlalu dini untuk kembali. Apakah aku salah? Horikita adalah orang yang jauh lebih teliti daripada yang aku duga.
Dia tidak hanya mengingat wajah teman sekelasnya, dia mengerti apa yang terjadi hampir seketika. Merasa bingung, Kusida menatapku minta tolong. Horikita melihat dia menatapku. Pertunjukannya sudah habis. Maaf Horikita, kami mengatur ini. Aku pikir begitu, situasinya membuat aku berpikir ada yang mencurigakan. Horikita-san, tolong jadilah temanku. Tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun, Kusida langsung bertanya padanya. Aku sudah sering mengatakannya, tapi tinggalkan aku sendiri, aku tidak berniat repot-repot ke kelas, apa itu masalah? Petik 2. Selalu menghabiskan waktu sendiri akan menghasilkan kehidupan sekolah yang sepi dan menyedihkan, aku ingin bergaul dengan semua orang di kelas. Aku tidak mencoba untuk menolak keinginanmu, namun salah jika melibatkan orang lain melawan keinginan mereka. Aku tidak merasa sedih karena sendirian. Tetapi juga, demi argumentasi, apakah menurutmu aku akan senang jika kau memaksaku untuk menyesuaikan diri denganmu? Menurutmu, ada pertemanan atau kepercayaan apapun yang berasal dari hubungan paksa? Kata Horikita tidak salah. Bukannya dia tidak mau berteman, tapi dia merasa mereka tidak perlu. Kusida berpikir satu arah, tapi Horikita berpikiran lain. Kali ini, salahku karena tidak memberitahumu dengan jelas, jadi aku tidak akan menyalahkanmu, namun jika kau mencoba lagi, aku tidak akan memaafkanmu lain kali. Dia meraih latte cafe yang tak tersentuh dan berdiri. Aku ingin bersama Horikita-san dengan cara apapun. Ketika pertama kali melihatmu, rasanya itu tidak seperti pertemuan pertama. Aku pikir Horikita-san juga merasakan hal yang sama. Ini buang-buang waktu saja, membuatku merasa tidak nyaman.